Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Gambar di cermin menggambarkan seorang pemuda berjubah merah, memiliki ekspresi agak gelap di wajahnya. Yuan Cha, kapan kamu mengirim klon ke alam roh? Jika aku ingat dengan benar, kamu tidak ada dalam daftar leluhur suci yang ditunjuk untuk turun ke alam ini. Sue Guang, aku hanya mengirim klonku ke alam ini untuk membantu Liu Ji. Aku tidak memerintah pasukan manapun, dan aku tidak punya niat untuk menurunkan tubuh asliku ke alam ini, jadi aku tidak melanggar perjanjian saya dengan semua orang. Karena itu, Anda tidak berhak menuduh saya apapun, jawab wanita itu tanpa ekspresi. Sue Guang sangat marah, tetapi dia jelas juga agak waspada terhadap wanita itu, dan dia mendengus dengan dingin, tidak peduli bagaimana kamu mencoba menjelaskannya, kamu hanya memutarbalikkan saja. Kesampingkan itu untuk saat ini, jika kamu membantu Liu Ji, lalu mengapa Anda muncul di area yang saya awasi ini? Apakah Anda tidak berutang penjelasan untuk itu? Jangan beritahu saya bahwa harta deteksi di kano perang saya yang salah. Saya memang saat ini berada di area yang Anda awasi, dan saya sedang mengejar seorang kultivator manusia. Ini adalah perintah dari Liu Ji juga, jadi apa yang saya lakukan pasti bermanfaat bagi pasukan ras suci kita, wanita itu menjawab ketika ekspresinya sedikit mereda. Kamu mengejar kultivator manusia. Dengan dua iblis batu raksasa itu di lengan bajumu, pasti tidak ada manusia di bawah tahap kenaikan agung yang bisa melarikan diri darimu. Namun, mengingat ini adalah masalah yang menyangkut seluruh pasukan ras suci kita, tidak pantas bagi saya untuk tidak membantu Anda. Saya akan mengirimkan tiruan saya untuk bertemu dengan Anda segera, kata Sue Guang dengan suara penuh arti. Sepertinya kamu masih meragukanku. Ngomong-ngomong, aku pernah mendengar bahwa kamu mengirim 3 klonmu ke alam roh, apakah kamu tidak takut sesuatu akan terjadi pada tubuh aslimu di alam suci kita? Selain itu, apa menurutmu bukan sudah terlambat bagimu untuk mengirim klon sekarang? Pada saat klonmu tiba di sini, aku sudah mengurus kultivator manusia di sini, kata wanita itu saat senyum dingin muncul di wajahnya. Saya tidak perlu menjelaskan diri saya kepada Anda. Klon saya tidak jauh dari tempat Anda berada sekarang, seharusnya bisa bertemu dengan Anda dalam waktu sekitar setengah hari. Kebetulan saya telah meminjam all melingkupi plate dari Dulong, aku yakin itu akan membantumu, jawab Sue Guang. Apa? Bagaimana kamu membuat Dulong meminjamkan piring yang mencakup segalanya? Dia menghargai harta itu sama seperti nyawanya sendiri. Ekspresi terkejut muncul di wajah wanita itu setelah mendengar ini. Hehe, apa saja bisa dipinjam selama harganya tepat. Siapa kultivator manusia yang sedang kamu kejar ini? Pasti sosok yang sangat penting dalam umat manusia untuk menjauh darimu. Aku akan menghubungi klonku untuk pergi agar mereka bisa menyergapnya dari depan, dan kita akan menjebaknya dari kedua sisi, usul Sue Guang. Wanita itu terdiam sesaat sebelum menjawab dengan serius, kamu bisa membantuku memburunya, tapi aku pernah bertemu dengannya di alam yang lebih rendah di masa lalu, jadi setelah kami menangkapnya, kamu harus untuk menyerahkannya padaku. Kalau tidak, aku lebih suka merawatnya sendiri, bahkan jika itu berarti aku harus menghabiskan lebih banyak waktu. Oh, dia melawanmu di alam yang lebih rendah. Itu cukup menarik. Saya mendengar bahwa klon indera spiritual Anda terbunuh di alam yang lebih rendah, apakah pelakunya adalah kultivator manusia yang sedang Anda kejar? Haha, kebetulan sekali. Sue Guang terkekeh. Jika kamu menghubungiku hanya untuk mengejekku, maka kita tidak perlu berkomunikasi lebih jauh. Ekspresi wanita itu menjadi gelap saat dia mengangkat tangan untuk memutuskan komunikasi. Namun, Sue Guang tiba-tiba mengangkat tangan untuk menghentikannya. Tunggu, aku setuju dengan kondisimu. Namun, setelah ini,
Kamu harus membantuku melakukan sesuatu juga, dan setelah itu selesai, kamu harus meninggalkan area yang aku awasi. Kamu butuh bantuan apa? Wanita itu agak terkejut mendengarnya. Cukup sederhana, aku juga membutuhkanmu untuk membantuku merawat seorang kultivator manusia, Sue Guang segera menjawab. Bukankah ketiga klonmu sudah turun ke alam ini? Mengapa kamu masih membutuhkan bantuanku? Kamu tidak mencoba merekrut klonku ini untuk menyerang kultivator manusia tahap kenaikan besar, kan? Tanya wanita itu dengan alis berkerut. Hehe, yakinlah, aku tidak akan rela mengorbankan klonku ini untuk menyerang makhluk tahap kenaikan besar. Manusia yang aku targetkan adalah seorang kultivator integrasi tubuh, tetapi dia memiliki banyak harta dan kemampuan yang kuat. Aku memang mengirim 3 klon saya ke dunia ini. Tetapi mereka tidak membawa harta saya yang paling kuat, itulah sebabnya saya tidak dapat menjatuhkan manusia itu. Dengan bantuan Anda, saya yakin hasilnya akan berbeda, jawab Sue Guang dengan senyuman. Ekspresi wanita itu mereda setelah mendengar ini, dan dia berkata, jika itu adalah kultivator manusia tahap integrasi tubuh, maka saya tidak keberatan, Anda memiliki kesepakatan sendiri. Katakan padaku bagaimana cara menghubungi klon Anda itu. Sue Guang secara alami memberikan jawaban tegas sebelum menunjuk ke depan untuk melepaskan seuntai rune perak dari cermin. Sementara itu, Han Li masih meluncur di udara di depan, sama sekali tidak menyadari bahwa dua musuh jahatnya yang maha kuasa tanpa sadar bergabung untuk memburunya. Dia memeras otaknya untuk mencari jalan keluar dari situasi ini saat dia terbang, tetapi tidak dapat langsung memikirkan apapun. Belum lama ini, dia baru saja menghadapi klon leluhur suci Sue Guang, dan dia telah menghabiskan sebagian besar harta formasi sementara, jadi dia kekurangan sumber daya untuk menahan pengejarnya. Selain itu, dia tidak tahu jenis kemampuan apa yang dimiliki wanita jahat itu, dan itu membuatnya sangat sulit untuk menyusun rencana melawannya. Setelah berpikir lama, dia memutuskan bahwa dia harus memastikan kekuatan dan kemampuan wanita itu terlebih dahulu sebelum dia bisa memikirkan hal lain. Lagi pula, hanya dengan mengetahui musuh seseorang dapat memastikan kemenangan. Dengan mengingat hal itu, bulu yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba keluar dari tubuh Kun Peng sebelum berubah menjadi alat jimat dan formasi. Dia memasang sekitar selusin perangkap dengan ukuran berbeda, lalu melanjutkan perjalanannya. Beberapa saat kemudian, serangkaian ledakan keras meletus di belakangnya, dan hubungan indera spiritual yang dia miliki dengan perangkap itu langsung terputus. Hatinya langsung tenggelam saat melihat ini. Menilai dari kecepatan wanita itu menembus semua jebakan yang telah dia pasang, dia dapat memastikan bahwa dia bahkan lebih kuat dari yang dia perkirakan. Kekuatannya pasti jauh lebih unggul dari rata-rata penguasa iblis, dan dia sebanding dengan 3 klon Sue Guang. Selain itu, aura akrab yang dia keluarkan mengingatkannya pada musuh yang menakutkan, dan hanya memikirkan saja membuatnya merasa merinding. Mungkinkah wanita ini adalah tiruan dari leluhur suci Yuan Cha itu? Kalau begitu, tidak terlalu aneh kalau dia begitu bertekad untuk memburunya. Memang, setelah beberapa pertimbangan yang cermat, Han Li akhirnya menyadari bahwa aura wanita ini agak mirip dengan fragmen jiwa leluhur suci Yuan Cha yang dia temui, dan itu adalah pemikiran yang cukup tidak nyaman baginya. Setelah sampai pada kesadaran ini, dia bahkan lebih bertekad untuk tidak melibatkan wanita itu dalam pertempuran, dan terus melarikan diri secepat mungkin. Dia sudah merumuskan rencana, aula batu bisa berteleportasi, tapi itu pasti akan menghabiskan lebih banyak kekuatan sihir daripada penerbangan normal. Dengan demikian, ada peluang yang sangat bagus bahwa dia akan mampu bertahan lebih lama darinya dalam kontes ketahanan. Karena itu, dia memutuskan untuk terus melarikan diri, meskipun terbang dengan kecepatan yang begitu cepat juga cukup melelahkan baginya. Setelah itu,
dia tidak lagi mencoba memasang jebakan atau formasi apapun, dia hanya memanggil beberapa pil dan batu roh kelas atas yang dia gunakan untuk mengisi kembali kekuatan sihirnya yang hilang. Aula batu terus mengejar di belakangnya, dan setengah hari berlalu dalam sekejap mata. Mereka telah terbang melintasi padang pasir di dunia purba dan tiba di udara di atas rawa. Langit sangat cerah, dan tidak ada yang menghalangi pandangan Han Li selain beberapa awan putih. Han Li dapat merasakan bahwa frekuensi teleportasi aula batu secara bertahap mulai menurun, dan sedikit kegembiraan muncul di hatinya. Tepat pada saat ini, suara yang agak lemah tiba-tiba terdengar dalam pengertian spiritualnya. "Awas, Tuan, saya bisa merasakan aura musuh di depan." Suara itu sangat lembut dan sepertinya milik seorang anak kecil. Han Li sangat terkejut dengan suara ini, dia segera berhenti di udara sebelum buru-buru bertanya, "Siapa di sana? Apakah Anda tidak mengenali saya, Tuan? Saya adalah macan tutul Kirin Bis. Saya baru saja bangun dan harus segera hibernasi lagi, tetapi saya dapat dengan jelas merasakan bahwa ada musuh di depan yang memiliki niat buruk terhadap Anda." Suara anak-anak berkata dengan mendesak, lalu terdiam setelah menguap lembut. Han Li cukup bingung mendengar ini. Leopard Kirin Bis telah berhibernasi selama beberapa abad, namun tiba-tiba terbangun pada saat seperti ini untuk mengeluarkan kata-kata peringatan kepadanya. Selain itu, sekarang dapat berbicara juga cukup mengejutkan baginya. Apa musuh yang baru saja disebutkan binatang itu? Kenapa dia tidak bisa merasakan apa-apa? Saat pikiran-pikiran ini dengan cepat melintas di benak Han Li, dia dengan cepat mengalihkan pandangannya ke area sekitarnya sambil melepaskan indera spiritualnya ke segala arah. Namun, dia tidak bisa merasakan sesuatu yang mencurigakan di dekatnya, dan ekspresi ragu muncul di wajahnya. Sementara itu, ada 3 sosok berjubah merah berdiri berdampingan di dalam harta karun misterius, menilai layar kristal raksasa yang melayang bersama. Di permukaan layar besar itu ada gambar seekor burung raksasa dengan busur petir perak yang berputar di sekujur tubuhnya. Burung besar itu memiliki 2 pasang sayap, dan menilai sekelilingnya dengan tatapan bingung. Siapa yang mengira ini adalah kultivator manusia yang dikejar Yuan Cha? Hehe, itu membuat segalanya lebih mudah bagiku. Sosok Crimson yang berdiri di tengah terkekeh dingin. Sosok merah adalah salah satu klon dari leluhur suci Sue Guang. Jangan merayakannya terlalu dini. Jangan lupakan syarat yang awalnya kita usulkan pada Yuan Cha, klon identik lainnya mengingatkan. Mengingat Yuan Cha mengejar target yang sama dengan kita, syarat yang kita ajukan secara alami harus diubah. Kita bisa menyerahkan pria itu padanya, tapi kita tidak berjanji untuk menyerahkan hartanya padanya juga. Leluhur suci Sue Guang menjawab dengan dingin. Aku tidak yakin Yuan Cha akan bersedia menerima pengaturan seperti itu. Kita dapat membagi beberapa harta untuknya, tetapi kita harus memulihkan kunci penyegel iblis dan kuali kata ungu, kata klon itu menggelengkan kepala. Bagi dia beberapa harta, bocah manusia itu jelas memiliki banyak harta yang kuat, apakah kamu bersedia untuk melewatkannya? Leluhur suci Sue Guang bertanya dengan bibir mengerucut. Kami tidak punya pilihan. Jangan lupa bahwa dia mendapat dukungan dari Liu Ji. Sekarang bukan saat yang tepat untuk mengacaukannya, jawab klon itu. Memang, Liu Ji itu adalah masalah yang cukup besar. Sedikit waspada dari klon lainnya. Baiklah, berhentilah terburu-buru. Kita bahkan mungkin tidak dapat menangkap bocah manusia itu. Dia tampaknya telah merasakan kehadiran kita, jadi kemungkinan tidak bisa menyergapnya, kata klon terakhir. Dia merasakan kehadiran kita. Tentunya tidak. Kita sudah menyembunyikan semuanya dengan lempeng yang mencakup segalanya, tidak mungkin dia bisa merasakan kita kecuali dia seorang kultivator Grand Ascension. Paling-paling, dia hanya curiga bahwa ada seseorang di dekatnya. Dengan Yuan Cha yang mengejarnya, dia tidak akan bisa tinggal lama di sini, kata klon lainnya. Begitukah?
Kurasa itu bukan. Tunggu, apa yang dia lakukan? Klon terakhir tersendat di tengah kalimat sebelum mengeluarkan teriakan panik. Ekspresi wajah dua klon lainnya juga berubah drastis saat melihat apa yang dilakukan Han Li di gambar. Han Li tiba-tiba membuka paruhnya yang besar untuk mengeluarkan bola petir emas yang berkilauan, yang membengkak hingga berukuran sekitar 10 kaki. Bola petir kemudian meluncur langsung ke arah tiga klon sebagai sambaran petir yang menyilaukan. Petir keras terdengar, dan layar kristal dihaluskan menjadi bubuk di tengah retakan yang tajam oleh petir keemasan. Dia benar-benar menemukan lempeng yang meliputi segalanya. Jika kita tidak bisa menyergapnya, maka kita harus menghentikannya secara paksa. Leluhur suci Sue Guang berkata dengan suara dingin. Dua klon lainnya mulai membuat segel tangan sambil mengucapkan mantra. Pada saat yang sama, bola petir berubah menjadi jaring raksasa yang menyapu ke depan, dan benda putih muncul dari udara tipis. Ini adalah objek melingkar yang berukuran lebih dari 1000 kaki, dan itu menyerupai lempeng giok besar. Di bawah iluminasi cahaya putih yang memancar dari lempeng batu giok, sebuah formasi berukuran sekitar 500 meter muncul. Jika Han Li tidak berhenti tepat, dia akan terjun lebih dulu ke dalam batasan itu, dan itu tentu saja merupakan realisasi yang cukup mengkhawatirkan baginya. Piring giok raksasa berputar, lalu melepaskan penghalang cahaya putih pekat. Setelah hanya beberapa kedipan, penghalang cahaya berubah menjadi dinding cahaya tanpa akhir yang terlihat untuk sepenuhnya memotong Han Li. Namun, semburan cahaya yang meriah tiba-tiba melintas dari tubuh Han Li, dan dia berubah menjadi bentuk burung raksasa lain yang menyerupai Phoenix surgawi yang legendaris. Ini adalah transformasi Phoenix surgawi dari 12 transformasi kebangkitan Han Li. Begitu burung ini muncul, ia mengeluarkan teriakan keras sebelum mengepakkan sayapnya, dan fluktuasi spasial meletus di depan, diikuti oleh celah spasial putih yang muncul. Tubuh burung raksasa Han Li melintas ke depan, dan dia langsung menghilang ke dalam celah. Detik berikutnya, keretakan identik muncul di luar penghalang cahaya putih, dan Han Li muncul kembali, sebelum kembali ke bentuk Kun Peng lagi. Dia mengepakkan keempat sayapnya, dan petir yang menggelegar terdengar saat dia menghilang. Beberapa ribu kaki jauhnya, guntur lain terdengar, dan Han Li muncul kembali sebelum melanjutkan terbang sebagai benang cahaya biru dan putih. Proses ini terdengar cukup lama dan berbelit-belit, tetapi sebenarnya hanya memakan waktu sesaat, dan sebelum ketiga klon mengetahuinya, Han Li melarikan diri ke kejauhan lagi. Ketiga klon itu secara alami benar-benar terperangah saat melihat ini. Itu tidak mungkin. Bagaimana dia bisa berteleportasi dengan begitu mudah di hadapan larangan dari lempeng yang mencakup segalanya? Mungkinkah dia membawa semacam harta karun yang dapat melawannya? Salah satu klon meraung marah. Tidak, itu karena transformasinya. Jangan lupa bahwa lempeng yang meliputi segalanya tidak dapat membatasi burung roh dengan kemampuan spasial bawaan seperti burung Phoenix. Apa yang baru saja dilepaskan bocah itu jelas semacam teknik transformasi Phoenix surgawi, klon lain berkata. Berapa banyak transformasi yang dimiliki bocah ini? Bahkan dengan bantuan Yuan Cha, itu tidak akan menjadi tugas yang mudah untuk menangkapnya, kata klon terakhir. Tepat pada saat ini, cahaya putih melintas dari kejauhan, dan aula batu yang megah muncul sebelum meluncur langsung ke arah tiga klon. Mari kesampingkan semua itu dan kejar dulu. Leluhur suci Sue Guang berkata. Memang, kita tidak bisa membiarkannya lolos lagi. Kalau tidak, kita mungkin tidak akan mendapat kesempatan untuk menangkapnya lagi. Dua klon lainnya juga mengangguk setuju. Dengan demikian, cahaya merah menyala dari tubuhnya, dan langsung bergabung menjadi satu sebelum menyuntikkan kekuatan ke piring batu giok raksasa. Suara mendengung samar terdengar dari pelat batu giok, dan rune berputar di permukaannya sebelum melesat keluar sebagai bola cahaya putih. Hampir 10 km jauhnya,
Yuan Cha menilai segala sesuatu yang sedang berlangsung sambil duduk di kursi batunya dengan ekspresi gelap. Benar-benar idiot yang tidak berguna. Aku tidak percaya ketiga klon itu tidak bisa menghentikan bocahan itu bahkan setelah menyiapkan penyergapan. Sepertinya aku harus melakukan semuanya sendiri, gerutu Yuan Chua. Sementara itu, Han Li juga secara internal menyesali situasinya saat ini. Meskipun musuh di dalam pelat batu giok belum menampakkan diri, dia dapat mengidentifikasi siapa mereka dari cahaya merah redup yang muncul saat harta karun itu diaktifkan. Sekarang dia dikejar oleh dua leluhur suci sekaligus. Han Li secara alami telah sepenuhnya mengesampingkan semua pikiran untuk berbalik dan menghadapi para pengejarnya dalam pertempuran, dan dengan fokus untuk melarikan diri. 2 hari kemudian, Han Li dikelilingi oleh puluhan makhluk jahat kelas menengah. Makhluk jahat ini mengeluarkan ki jahat dari mulut mereka dan mengayunkan senjata ke udara, melepaskan rentetan serangan ke arah Han Li dengan sekuat tenaga. Namun, Han Li hanya melepaskan lapisan busur petir emas dari tubuhnya, dan semua makhluk jahat menjadi debu di tengah guntur yang menggelegar. Setelah itu, dia langsung melanjutkan perjalanannya, tidak berani menunda walau sedetik pun. Beberapa saat kemudian, pelat batu giok dan balai batu juga dengan cepat melewati tempat ini. 5 hari kemudian, lebih dari 100 makhluk jahat dan lebih dari 1000 binatang jahat tingkat rendah muncul di hadapan Han Li. Pada kesempatan ini, Han Li terjun lebih dulu ke gerombolan binatang buas, dan garis-garis pedang biru ki meletus keluar dari tubuhnya dalam hiruk-pikuk. Semua binatang iblis tingkat rendah dan makhluk jahat langsung dihancurkan sementara Han Li terus melarikan diri dengan cepat ke kejauhan. Pada titik ini, pelat batu giok dan balai batu sudah mendekati jarak 1000 km. 10 hari kemudian, di udara di atas pegunungan abu-abu keruh, kera emas raksasa yang tingginya lebih dari 1000 kaki menyerbu pasukan yang terdiri dari ratusan makhluk iblis elit dan selusin lebih binatang iblis raksasa. Kera raksasa mengayunkan lengan besarnya dengan keras di udara, dan tidak ada makhluk jahat atau binatang buas raksasa yang mampu menahan bahkan satu serangan pun. Namun, mereka tampaknya telah menerima semacam perintah ketat, meskipun jumlahnya berkurang dengan cepat, masih melemparkan diri ke kera raksasa tanpa memedulikan nyawa sendiri. Suara mendengung terdengar dari arah lain, dan dua bola cahaya putih muncul hampir bersamaan sebelum meluncur menuju medan perang. Kera emas raksasa mengeluarkan raungan amarah sebelum melepaskan ledakan gelombang suara emas yang membuat ruang di dekatnya berputar dan melengkung dengan keras. Dalam sekejap, semua makhluk jahat tersapu oleh gelombang suara emas langsung meledak, setelah itu kera raksasa berubah menjadi kunpeng bersayap 4 sebelum terbang menjauh. Setengah bulan kemudian, Han Li telah kembali ke bentuk manusianya, dan dia berada di dasar danau, menilai dua penguasa jahat di hadapannya dengan ekspresi muram. Salah satu penguasa iblis memiliki kepala hitam pekat, tangan berselaput, dan beberapa tentakel tebal di bawah ketiaknya yang melambai tanpa henti. Adapun Raja Iblis lainnya, ia memiliki sepasang mata yang seterang lampu dan lapisan sisik biru berkilauan di sekujur tubuhnya. Han Li menarik napas dalam-dalam sebelum membuat gerakan meraih dengan kedua tangan, memanggil gunung biru dan hitam sebelum mengirim keduanya meluncur langsung ke arah dua Raja Iblis. Di udara di atas danau yang jaraknya hampir 10.000 km, pelat batu giok dan aula batu meluncur menuju lokasi Han Li satu demi satu. 2 bulan kemudian, kunpeng bersayap 4 sedang diganggu oleh selusin lebih makhluk jahat merah berkilauan di atas rawa beruap yang aneh. Terlepas dari apakah kunpeng raksasa melepaskan sambaran petir perak atau menyerang dengan cakarnya, makhluk iblis merah mampu beregenerasi secara instan sebelum menerkam ke arah burung raksasa itu lagi. Tinggi di udara sekitar 1000 km jauhnya, pelat batu giok dan aula batu muncul kembali.